setiap pribadi jumlah Tuhan pagi ini. Orang lama kata kaya lama ya. Orang kata kaya lama ya. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami datang kepadamu. Orang lama ya. Kami rasakan kehadiran Tuhan pagi hari ini. Sungguh setiap kami merupakan orang-orang yang berbahagia ketika kami berjumpa dengan Engkau pagi ini. Sebab saat kami berjumpa dengan Engkau dan kami melayani Engkau Tuhan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang berbeban berat mengalami kelegaan, yang terikat mengalami kelepasan, yang letih lesu diberikan kekuatan daripada Tuhan. Sebab Engkau di tengah-tengah kami saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang setiap kami boleh alami. Kalau pagi ini kami boleh duduk di bawah kaki-Mu, kami buka hati dan telinga kami dan mata kami untuk selalu tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang kami alami. Kami duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pagi ini. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan shalom buat kita semuanya. Saya berdoa biarlah kiranya setiap kita semuanya dalam keadaan yang sangat baik. Yang percaya katakan amin. Ketika kita menyembah, setiap kita merasakan ada Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Setiap kita boleh merasakan angkat tangan kita, merasakan Tuhan hadir. Kita melihat Tuhan pagi hari ini, Dia berkarya di tengah-tengah kita. Gembala sidang kita menyampaikan bahwa tahun ini, bagian daripada pesan tahun ini, yang keempat adalah tahun penyembahan. Gembala kita berpesan, Pak, perlu sampaikan penyembahan. Bagaimana kita menyembah Tuhan dengan baik, menyembah Tuhan dengan benar, menyembah Tuhan yang sesungguhnya seperti apa. Bukan berarti saya lebih daripada saudara, namun kita terus belajar bagaimana kita bisa melayani Tuhan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yang mau katakan amin, ya. Nah, karena itu adalah bagian satu penyembahan yang disukai Tuhan. Kita percaya kalau kita menyukakan hati Tuhan, maka Tuhan akan menyukakan menurut ukuran hati Tuhan. Waktu kita mempersembahkan penyembahan sebesar genggaman kita kepada Tuhan, ilustrasinya demikian, maka Tuhan akan memberkati kita dengan ukuran genggamannya Tuhan. Amin. Waktu kita memberkati itu adalah ukuran genggaman kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan ukuran genggamannya Tuhan. Kira-kira besar genggaman kita atau besar genggaman Tuhan? Besar genggamannya Tuhan. Amin. Itu adalah hukum alam, begitu. Nah, Alkisah ada satu ilustrasi yang kita semuanya mungkin sudah tahu. Bagaimana ketika ada 3 orang berkumpul, 1 orang Batak, 1 orang Jawa, 1 orang Chinese. Lalu mereka tiga-tiganya anak Tuhan, tiga-tiganya cinta Tuhan. Saya percaya semua di tempatnya cinta Tuhan. Amin. Ya. Kalau orang yang cinta Tuhan, kita tahu bagaimana kita melayani Tuhan. Alkisah 3 orang sama-sama mau membawa persembahan kepada Tuhan, dan semuanya pengen diberkati, sebagaimana kita juga pengen diberkati oleh Tuhan. Lalu mereka ngobrol 3 orang ini, saya pengen diberkati oleh Tuhan. Orang Batak bilang begitu, orang Jawa juga bilang begitu, saya juga pengen diberkati Tuhan. Orang Chinese juga bilang, oh saya gak mau kalah, saya juga pengen diberkati Tuhan. Dan kita jemaat yang di CK3 gak mau kalah, juga pengen diberkati Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya, nah, suatu ketika orang mereka itu ngobrol, kira-kira bagaimana supaya kita bisa diberkati Tuhan? Oh, saya harus mempersembahkan bagi Tuhan. Nah, orang Batak ambil penggaris, ditaruh di garis. Lalu saya akan persembahkan ini untuk Tuhan. Kita tahu Tuhan ada di surga. Saya mau lemparkan ke atas, yang jatuh ke kiri ini untuk Tuhan, yang ke kanan untuk saya. Dasar gak mau kalah,
dilemparkan agak ke kanan sedikit. Sebab apa? Supaya ke kiri lebih sedikit. Amin. Ya kan gitu. Dilemparkan agak sedikit condong ke kanan, jatuh lebih banyak ke kanan. Nah, tuh lihat. Mana yang jatuh ke dalam ini untuk Tuhan, yang di luar untuk saya. Lingkarannya kecil, enggak mau kalah, dilemparkan ke atas, boom, setinggi-tingginya. Jatuhlah ke tengah hanya beberapa, yang di luar itu. Tuh, lihat tuh, Tuhan nggak mau persembahan kita semuanya. Yang banyak buat kita, yang sedikit untuk Tuhan, yang sedikit diambil. Yang Chinese datang juga nggak mau kalah. Saya juga pengen diberkati Tuhan. Saya nggak mau pakai ukuranmu. Saya nggak mau saya garis kiri untuk Tuhan karena buat saya dan lingkaran terlalu kecil. Saya mau persembahkan seluruhnya untuk Tuhan. Hebat ya. Lalu semua dibawa dilemparkan ke atas. Kalau tak lemparkan ke atas setinggi-tingginya, kalau Tuhan mau ambil, yang nggak mau lempar ke bawah lagi. Dilemparkan, kan gitu kan? Dilempar ke atas, boom, setinggi-tingginya. Kotak-kotak semuanya jatuh ke bawah. Tuhan nggak ada, Tuhan nggak mau katanya gitu. Tuhan nggak mau, ini semua untuk saya katanya gitu kan. Nah, ukur yang dibuatnya seperti itu. Demikian juga ketika kita mau menyembah Tuhan, semua orang ingin diberkati Tuhan. Namun caranya kadang salah. Saya mau datang beribadah ke gereja dan masuk supaya saya diberkati Tuhan. Lalu bagaimana cara kita melayani Tuhan? Nah, itu dia yang kita perlu tahu. Kita mau belajar mencontoh orang Batak tadi, atau kita belajar dari seperti orang Jawa tadi, atau kita mau belajar seperti orang Chinese tadi? Yang mana kita pilih? Wah, semua serba salah ini. Ya serba salah buat kita kalau itu sebagai ukuran. Nah, yang tepat saya mau beritahukan, ukurannya ada dalam Alkitab. Kita belajar bukan dari A, B, C, tapi dari kemurnian firman Tuhan aja buat kita. Yang mau katakan amin. Ya, nah, Alkitab ajarkan apa sih? Kembali setelah kita berkata bahwa kita harus melakukan apa yang Tuhan sukai. Ya tadi persembahan kita lemparkan sama Tuhan gak ada yang suka. Semua jatuh ke bawah. Yaitu hukum gravitasi memang begitu. Namun kita melihat kebenaran apa yang Alkitab ajarkan supaya kita melakukan apa yang Tuhan sukai. Kita awali pagi hari ini dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan yang semua orang Kristen tahu ayat ini. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 3. Yang bawa Alkitab boleh dibuka, yang bawa Alkitab juga boleh dibuka. Kalau tidak ada bisa melihat layar ke depan. Kalau tidak mau baca juga ya bertobat. Ya. Udah dikasih besar begini pun nggak mau baca, saudara. Ya. Yohanes 12 ayat 1 sampai 3 kita baca bersama-sama dengan iman dan suara yang kuat. 1, 2, 3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyiapkannya dengan rambutnya. Dan apa dikatakan? Bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tokoh pagi hari ini yang kita mau lihat yang Tuhan ajarkan bukan orang Batak, bukan orang Jawa, atau bukan orang Chinese, namun tokohnya pagi ini Maria dan Marta. Semua ayat firman Tuhan ini semua orang Kristen pasti sudah pernah membaca. Kalau saya tanya pagi hari ini, kira-kira Bapak Ibu pengen menjadi seperti Maria atau pengen menjadi seperti Marta? Saya pengen dengar, pengen menjadi seperti Maria atau pengen jadi seperti Marta? Seperti Maria. Why? Kenapa? Ya karena pendeta yang bilang, Pak, gitu ya. Karena pendeta yang bilang kita harus seperti Maria. Malah ya Tuhan, kita lihat bersama-sama. Ya ukuran yang Tuhan mau seperti apa, kita melayani Tuhan di situ. Ya.
Kita melihat bahwa Maria memiliki sikap penyembahan yang begitu luar biasa yang orang Kristen lihat. Perhatikan, orang Kristen melihat Maria memberikan satu penyembahan, persembahan yang luar biasa. Ya, kenapa demikian? Ya, karena yang dilakukan, kita baca bersama ayat yang ketiga. Nanti akan saya ulang-ulang ayat yang ketiga ini sampai masuk ke dalam hati kita. Ya, Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ketiga dikatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu. Sampai di situ dulu. Minyak narwastu adalah sebuah minyak wangi-wangian. Ya, minyak wangi-wangian yang dibawa kepada Tuhan untuk menyeka kaki Tuhan Yesus. Perhatian pertama-tama, ya sekali lagi, Maria membawa persembahan minyak narwastu sebagai wangi-wangian. Berbicara mengajarkan kepada kita, apakah kita masih tetap seperti Maria datang kepada Tuhan membawa wangi-wangian dalam bentuk apa? Dalam bentuk perkataan kita yang mewangi, hati kita yang mewangi, pikiran kita yang mewangi. Apakah masih sampai hari ini masih seperti itu? Kita cek pertama dari ukuran pertama. Apakah kita kehidupan kita setiap hari sebagai anak Tuhan, kita memiliki kebiasaan kehidupan yang wangi di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia? Bagaimana perkataan kita? Apakah wangi? Bagaimana pikiran kita? Apakah wangi? Bagaimana perbuatan kita? Apakah wangi ketika dicium Tuhan? Ketika dilihat oleh sesama kita? Sampai detik ini mungkin saudara berkata, saya kayaknya masih 50% Pak. Oke, yang tereliminasi seperempat. Anggaplah yang 3/4 masih selamat. Saya masih wangi Pak. Pelayanan saya masih wangi. Perkataan saya masih wangi. Perbuatan saya masih wangi. Gitu, oke. Masih lolos 3/4. Termasuk pemusik 3/4 lolos, 1/4 mungkin tereliminasi gitu ya. Oke, kita lihat yuk kita belajar. Saya belajar karena sebelum ini saya sampaikan kepada saudara dari 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, saya diminta sama gembala, Pak, sampaikan sesuatu. Pak, please, saya kali ini saya minta maaf. Kayak saya pengen belajar, ada sesuatu yang Tuhan ajarkan, ada teguran-teguran yang saya harus bertobat di situ dalam hal A, B, C, D, A, B, C, D. Dan saat hari ini Tuhan begitu menegur saya mau bertobat dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran saya. Saya harus wangi di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin, yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, kita ulang lagi ayat yang ketiga seperti yang saya katakan tadi. Dikatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni. Katakan murni. Murni. Satu pelayanan yang Maria lakukan kepada Tuhan Yesus, satu pelayanan yang murni. Nah, saya percaya kalau Pak Fran kasih emas kepada nyonya, nggak mungkin yang KW ya Pak. Kalau KW nyonya mau nggak nyonya? Pasti tidak mau. Begitu. Kalau kita diberikan gelang-gelang KW, ini emas, aku tanda cintaku kepadamu. Ini kalung KW katanya. Pasti tidak yang mau, betul? Karena kita cintai, kan gitu kan? Nah, bagaimana kita membawa persembahan kita kepada Tuhan? Adakah yang KW, yang palsu, penuh dengan kepalsuan kita datang sama Tuhan? Waktu kita menyembah Tuhan, nyanyi. Tadi apa lagi tadi? Menyenangkanmu, senangkanmu. Kadang-kadang itu lagi lihat kanan gitu kadang. Hanya itu ada WA merinduanku yang itu angkat tangan. Apakah seperti itu? Semua dilihat dari ukurannya Tuhan. Amin. Yang tersenyum itu yang merasa itu saya. Saya pun belajar. Kadang-kadang ada saja yang ganggu begitu. Ya, ayo kita belajar. Jangan tertuduh ya. Saya mau bagikan kok. Ini pertama dari saya. Dan mari bersama-sama kita rame-rame belajar dari pribadi Maria. Yang mau katakan amin. Ya, mari kita cek sekarang. Apakah penyembahan saya ini murni? Apa KW? Tuhan nggak mau yang KW. Tuhan memberkati kita KW. Kalau Tuhan memberkati kita KW, nggak mungkin kita mau. Amin. Di situ. Oke. Nah, hal yang lain. Saya belajar
untuk melayani. Maka saya kemarin, Pak, ayo Pak layani itu. Saya belum, saya mau belajar. Saya introspeksi diri dulu untuk saya melayani Tuhan. Saya mungkin disuruh pelayanan, saya sudah melakukan. Saya lakukan ini, itu, tapi seperti ada sesuatu yang kurang. Tuhan tegur melalui satu pujian. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Sudah Tuhan, aku sudah lakukan. Suruh doa, saya doa. Suruh baca Alkitab, saya baca Alkitab. Suruh pelayan tugas, saya tugas semua. Lagunya belum selesai. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Ini yang membuat saya hancur hati. Saya belum murni, belum memberikan yang terbaik sama Tuhan. Maka saya belajar dengan hamba-hamba Tuhan tempat ini yang dari LSKA untuk kunjungi mereka. Terima kasih buat kesempatan, ya kan? Boleh bersama-sama mengunjungi orang tua, mengunjungi orang yang perlu dikunjungi. Di saat saya belajar, maka pada saat kunjungi mereka, saya minta sama Tuhan. Tuhan, berikan kami hati Tuhan Yesus untuk mengasihi mereka, menyatakan kasih Tuhan itu sampai kepada mereka dengan tulus tanpa paksaan, gitu ya. Nah, saya tuh minta Tuhan, biar saya ini melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Kalau kita sampai menyelesaikan, di situ ada berkatnya, di situ ada upahnya dari Tuhan Yesus. Nah, di situ saya mau belajar untuk memberikan yang terbaik, yang murni. Nah, satu kesaksian yang kemarin Ibu Sena sampaikan, Pak, kemarin yang dua oma yang jatuh itu kita kunjungi, Bapak tahu sendiri kan, nggak bisa bangun, nggak bisa duduk, cuma nangis saja gitu. Pak, yang kita doakan, kita duduk bersama-sama di situ. Hari Jumat kita kunjungi, hari Minggu sudah ke gereja, Pak. Wah, saya luar biasa. Tuhan Yesus baik, amin. Apakah oma itu ada di sini? Ya, nah itu saya melihat, aduh Tuhan, betapa indahnya. Bukan kita yang senang, oma yang sangat senang, dan Tuhan Yesus yang ngutus kita lebih daripada itu, amin. Kunjungi mereka. Jadi bukan saya kan sudah ke gereja, saya sudah melayani cukup. Kalau udah cukup, saya nggak mau lagi. Kalau Tuhan memberkati, cukup sampai sini saja, wah dapat juga kan, gitu kan. Nah, saya belajar di dalamnya di situ. Hari kalau kita kembali ke firman Tuhan. Yohanes 12 ayat yang ketiga tadi saya ulang kembali sampai kita memahaminya. Ayat yang ketiga berkata, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang apa dikatakan? Mahal harganya. Waduh. Untuk mempersembahkan persembahan yang mahal itu tidak mudah. Maria melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan, memberikan minyak narwastu yang murni dan mahal menurut ukurannya Maria. Semua yang terbaik. Apa yang terbaik yang kita bisa lakukan? Kalau kita bicara dalam penyembahan, saat kita menyembah Tuhan, mungkin yang rasanya saya angkat tangan itu malu, Pak. Kalau saya menyembah itu angkatan saya malu. Tapi kalau ini mahal menurut saudara, lakukan untuk Tuhan Yesus. Waktu menyembah Tuhan, buka hati. Pak, kalau saya menyembah Tuhan, itu biasanya tangan saya di kantong, Pak. Gitu kan, nyanyi menyenangkanmu, senangkanmu. Kalau begini, sikap yang seperti apa? Hanya itu kerindu, luasnya saya. Aduh, ini ada cuan ya, oke. Menyenangkan. Apakah seperti itu kita lakukan untuk Tuhan? Yang belum pernah Anda lakukan apa? Mungkin menyembah Tuhan, buka hati, angkatan mata tertuju kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Yang belum pernah kita lakukan untuk Tuhan. Kalau kita lakukan hal yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik menurut ukurannya Tuhan. Amin. Seperti di situ. Ini yang harus kita lakukan hari-hari ini. Jangan sampai kita makin lama makin turun, grade kita makin lama makin turun. Cara kita menyembah. Hari-hari Tuhan semakin dekat. Tuhan mau menjemput umatnya. Ayo kita siap-siap, Bapak Ibu. Kita siap-siap. Cara kehidupan kita siap-siap. Berikan sesuatu yang mahal untuk Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan yang mahal menurut ukurannya Tuhan sampai kepada kita. Wow. Kalau kita melayani rumah Tuhan, maka Tuhan akan melayani rumah tangga saudara. Kalau kita mau menyembah Tuhan yang terbaik, meninggikan Tuhan yang terbaik, maka Tuhan akan meninggikan saudara menurut ukurannya Tuhan.
Mungkin Bapak Ibu nggak biasa angkat tangan waktu ke gereja, mulai belajar kita angkat tangan. Apa yang paling mahal di situ? Ya, nah, hal yang paling kita mau lihat lagi di sini adalah dalam Yohanes 12 ayat yang ketiga, kembali di situ. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu sama-sama kita baca, meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan apanya? Rambutnya. Maria lakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan. Waktu Maria datang kepada Tuhan Yesus, boleh Pak Fran, sahabat saya udah di Pak, boleh Pak. Ini karena ini teman kita. Ini seandainya ini Tuhan Yesus, gagal. Maria datang kepada Tuhan Yesus, lalu datang dengan rambut, nggak mungkin menyikat kaki Tuhan Yesus dengan rambut dengan jauh begini, nggak mungkin. Apa yang harus dilakukannya? Maria datang sama Tuhan Yesus dan memandang wajahnya, lalu datang dan berlutut yang belum pernah dilakukannya. Rambutnya dibawa saat kepada kakinya. Betul? Begitu merendahkan seperti ini, rambutnya menyekanya. Itu yang dilakukan oleh Maria kepada Tuhan Yesus. Amin. Apa kita bisa lakukan itu untuk Tuhan Yesus? Mungkin berlutut itu sesuatu yang belum pernah Bapak Ibu lakukan. Wah, saya malu saya berlutut. Kalau itu belum pernah kita lakukan itu Tuhan Yesus. Amin. Percayalah, hati Tuhan pasti disenangkan. Amin. Tadi saya dari belakang saya melihat Bapak Ibu waktu menyembah angkat tangan. Di tempat ini mungkin berlutut belum pernah lakukan sesuatu berlutut menyembah Tuhan. Angkat tangan. Kalau mau bersujud belum pernah sampai rambut sampai di bawah kaki Tuhan Yesus. Betapa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak, saya kalau di gereja saya malu untuk melakukannya. Saya mau katakan, coba lakukan di rumah. Tanpa dilihat siapapun masuk kamar, berlutut menyembah Tuhan, fokus melihat dan menyembah Tuhan. Lalu kalau bisa tersungkur di bawah kaki Tuhan. Wah, waktu saya belajar di sini, kenapa Maria bisa lakukan seperti itu? Karena ketika Tuhan Yesus masuk di rumah Maria dan Marta, Maria melihat Tuhan Yesus datang. Melihat siapa? Tuhan Yesus datang. Apakah di sini setiap kita merasakan Tuhan Yesus? Amin. Apakah kita bisa melihat Tuhan Yesus? Kalau kita bisa melihat Tuhan Yesus hadir saat pagi hari ini, cara menyembahnya pasti berbeda. Nah, pertanyaan kedua, apakah Marta nggak melihat Tuhan Yesus? Ya. Kira-kira melihat nggak? Ya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Marta nggak melihat Tuhan Yesus. Hanya Maria melihat Tuhan Yesus. Marta hanya melihat Yesus sebagai tamunya saja. Kalau Yesus dianggap sebagai tamunya saja, dia akan datang dan melayani, kasih minum teh, kasih kue, minum Tuhan. Kenapa? Hanya tamunya. Pertanyaan saya, apakah Yesus dalam kehidupan kita hanya sebagai tamu ataukah Tuhan? Itu yang membuat sikap kita pada Tuhan. Maka kalau pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian melihat Yesus di sini sebagai tamu, saya rasa cara menyembahnya pasti Yesus biasa saja. Selain aku datang ke gereja, aku angkat tangan. Tapi berbeda seperti Maria melihat Yesus ini Tuhan. Dan di tempat ini kalau kita melihat Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan kita, yang memberikan kehidupan kita, kelak surga diberikan buat kita orang percaya. Saya percaya cara menyembah Tuhan pasti berbeda. Angkat tangannya pun juga berbeda, menyanyinya pun juga berbeda, menyembahnya pun juga berbeda. Karena kita melihat Tuhan Yesus. Sampai di titik ini apa saudara bisa melihat Tuhan? Mungkin Bapak Ibu berpikir gini, saya belum sampai di situ. Oke, tereliminasi lagi seperempat lagi, tinggal separuh. Separuh. Jangan khawatir. Selagi Tuhan belum datang, ayo kita sama-sama. Tuhan, aku minta agar aku bisa melihat Tuhan Yesus dalam kehidupanku, bukan sebagai tamu saja, namun sebagai Tuhan yang saya hormati. Waktu saya menyembah Tuhan di gereja, waktu saya menyembah Tuhan di rumah, waktu saya melayani Tuhan di kantor, di mana saja, selalu berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ini yang Maria lakukan.
Maria tidak mungkin melakukan seperti itu kalau Maria tidak melihat Tuhan Yesus hadir. Kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-40. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Marta dengar nggak ini kira-kira? Waktu Tuhan Yesus berseru, Lazarus, marilah keluar. Semua orang dengar? Maria dengar, Marta dengar. Amin. Bahkan Lazarus yang mati pun dengar. Kalau dia nggak dengar, nggak mungkin dia bangkit. Betul? Lazarus yang mati pun dengar, lalu dia bangkit. Disinilah yang membedakan ketika Maria sama Marta melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Waktu Lazarus keluar dari dalam gua, kira-kira dari dalam imajinasi saya, Maria itu melihat, wah, bangkit, wah luar biasa, oh Tuhan dahsyat. Mungkin Marta melihat, oh udah bangkit ya, hebat ya, luar biasa. Beda cara melihat dan berbeda. Sama halnya apa respon kita ketika kita ditolong Tuhan. Waktu Tuhan menolong kita, bagaimana? Oh, Tuhan yang berkata ya, oh, thanks God. Apa gitu saja? Apakah waktu diberkati? Wah, Tuhan terima kasih Tuhan. Kemarin Ibu Sena dan Ibu In, kita ngunjung orang sakit yang udah stroke 3 kali. Dalam pergumulan itu, ini berat sekali ini orang, udah stroke 3 kali, anaknya putus sekolah nggak sekolah, mau rumah tinggal di mana, beban ditaruhkan kepada hamba-hambanya ini. Doa Tuhan gimana bisa cara menolong orang, bayar rumah sakit keluarnya pun gimana mau dikeluarin, keluar harus bayar dulu. Dengan pergumulan datang kepada Tuhan, tidak lewat 24 jam, semua dilunasi oleh Tuhan. Amin. Wow. Lalu saya melihat responnya. Saya dikasih WA aja, Pak Rumus ini semua detailnya sekarang sudah mencapai 20 juta dan rasanya lunas. Wah, saya melihat, wah, dahsyat ini. Gak lewat 24 jam digenapi oleh Tuhan. Ada kalanya, oh udah lunas ya? Oh Tuhan itu baik ya, puji Tuhan. Apa gitu percaya? Respon setiap kita menentukan kita menjadi seperti Maria atau menjadi seperti Marta. Itu dia. Tuhan juga pengen memberkati semuanya. Karena kan Tuhan melihat ini responnya kok tak berkati gimana? Apa oke, thanks God. Apa gitu saja? Apa seperti apa? Wah, ini dia yang akan menentukan kita. Maria melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Seperti halnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Terus setiap hari tuntut diberkati. Ada yang luar biasa dia dengan Tuhan. Ada yang sudah terima kasih Tuhan. Apa seperti itu saja juga menentukan kehidupan kita seperti itu. Ya, nah, di situ ada Maria, di situ ada Marta. Sikap dua-duanya akan menentukan bagaimana dia melayani Tuhan. Nah, sekali lagi saya ulang bahwa kenapa Maria seperti dia melihat Tuhan ada di situ. Kenapa Marta melayani Tuhan seperti itu? Karena Marta tidak melihat Tuhan Yesus. Namun Marta melihat Yesus sebagai tamunya saja. Nah, yuk kita sama-sama kita periksa, saya belajar sampai hari ini bagaimana kita melihat Tuhan Yesus. Dia sebagai Tuhan atau sebagai tamu dalam kehidupan kita. Ya, nah, sekali saya ulang, adakah Bapak Ibu Saudara sekalian melihat Tuhan ada di sini pagi hari ini? Kalau kita melihat Tuhan Yesus hadir, maka cara kita menyembahnya pun juga berbeda.
Nah, waktu kita memandang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat kita, maka Tuhan akan bukakan sesuatu yang berbeda. Setiap kita pasti membaca Alkitab setiap hari. Firman Tuhan Alkitab ini bisa dibaca oleh semua golongan. Orang Kristen ataupun bukan Kristen bisa membaca Alkitab ini. Tetapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, itu firman daripada pribadi Tuhan sendiri, maka Alkitab yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani baru bisa kelihatan. Ya, sekali lagi, Alkitab yang kelihatan ini bisa dibaca semua orang. Tetapi di balik Alkitab yang kelihatan ini ada Alkitab yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani biasa. Waktu kita bisa merenungkan firman Tuhan, maka muncullah rema di situ. Waktu Alkitab yang tidak kelihatan hanya bisa dibaca oleh orang yang mencintai Tuhan dan yang merenungkan Taurat ini siang dan malam. Semua orang bisa mempelajari A sampai Z, bisa berargumen Alkitab ini, karena mereka tidak bisa melihat Alkitab yang tidak dilihat. Orang cinta Tuhan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, orang itu akan bisa melihat Alkitab yang tidak kelihatan. Maka waktu Alkitab yang tidak kelihatan itulah isi pesan Tuhan yang lebih sempurna lagi yang diberikan secara pribadi buat kita untuk kita bisa melakukan sampai selesai. Amin. Nah, itu dia. Hal yang lain harus kita lihat bagaimana Maria melayani Tuhan. Kita melihat dalam Matius 7 ayat 21. Satu ayat firman Tuhan yang semua orang hafal, semua orang tahu ayat ini. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-19 sampai 21. Matius 7 ayat yang ke-19 kita baca bersama-sama dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kalau ditanya sama orang, apakah Bapak Ibu mau diselamatkan dan masuk surga? Saya rasa tidak ada satupun yang berkata tidak. Semuanya pasti ingin masuk surga. Yang mau katakan amin? Namun bagaimana ketentuannya? Firman Tuhan berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk surga. Ada sesuatu hal yang saya ditegur oleh Tuhan. Ini mungkin belum pernah didengar buat Bapak Ibu. Orang yang menyembah Tuhan Yesus atau penyembah kita kepada Tuhan Yesus tidak akan mengantarkan kita masuk surga. Kalau, nah komen situ, jangan sampai diplesetkan ya. Orang yang menyembah Tuhan Yesus tidak mengantarkan kita masuk surga. Kalau Tuhan Yesus kita jadikan sebagai pengganti berhala kita yang lama. Sekali lagi, biar ini merupakan catatan buat kita. Artinya gini, bukan semua orang yang datang ke gereja bisa masuk surga. Bukan semua orang yang menyembah Tuhan Yesus masuk surga. Enggak. Kalau Tuhan Yesus hanya dijadikan sebagai pengganti berhala kita yang lama. Nah, sampai di sini saya ditegur oleh Tuhan. Kamu sudah memuji Tuhan, kamu sudah sebagai WR, itu bukan jaminan. Jaminan firman Allah berkata di dalam Matius 7 ayat yang ke-21, yaitu apa yang dikatakan, yang masuk surga siapa? Yaitu mereka, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Menyembah Tuhan Yesus adalah bentuk ucapan kita, penghormatan kita kepada Tuhan Yesus. Yang detail paling penting adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kehendak Bapa yang mana yang harus kita lakukan? Maka baca firman Tuhan supaya apa? Supaya Alkitab pesan atau rema yang tidak kelihatan bisa kita tangkap dan kita bisa melakukan. Saya bertahun-tahun melayani Tuhan. Sepertinya saya melayani Tuhan. Saya nggak melihat pesan yang sesungguhnya buat saya. Saya lagi belajar untuk bertobat. Aku minta ampun Tuhan. Aku mau melakukan lebih daripada sebelumnya yang aku lakukan. Amin. Kenapa? Mumpung Tuhan belum berterus terang sampai detik ini, Tuhan belum berterus terang. Mumpung Tuhan belum ngomong ini, mumpung Tuhan belum bilang begini,
Apa itu? Ayat yang 22 kita lihat ya. Mumpung Tuhan belum bilang begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 22 maaf, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Bukankah ini juga kita lakukan? Waktu worship di Bapak Ibu, mari bersama angkat tangan, mari sembah Tuhan. Saya ngajak begitu. Tapi saya lagi ditegur, apa kamu sudah melakukan kehendak Tuhan yang belum pernah kamu lakukan? Saya kembali di situ dikasih seperti Maria. Pernahkah kita melakukan untuk kita menyembah Tuhan yang sesungguhnya, dan pelayanan yang murni, yang mahal, dan merendahkan menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya? Hari ini sedang kita lakukan. Bukan berarti wah kalau itu saya harus sujud, enggak. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, melayani mereka itu merendahkan diri, Bapak Ibu. Melayani oma-oma, RSKA tadi malam pelayanan RSKA di tempat ini sama anak-anak youth merayakan hari Aki Tayang. Hari Aki Tayang dirayakan bersama-sama di tempat ini. Wah, luar biasa. Saya tuh teringat, apa kita mengasihi sesama kita juga setiap saat, setiap waktu? Apa kita menyembah Tuhan itu karena mood nggak moodnya? Nah, saya mau katakan kalau seandainya saya mau bilang, tadi malam saya bilang begini, saya apakah mencintai istri saya lagi keadaan mood atau nggak mood? Saya katakan begini, istriku, sorry, hari ini aku lagi nggak mencintai kamu, ya. Aku lagi nggak mood. Wah, apa yang terjadi? Wah, mimpi apa semalam? Kok tiba-tiba pagi-pagi bilang, aku gak mencintaimu karena aku lagi gak mood. Kalau Pak Fran bilang sama istrinya, yang sorry kali ini aku lagi gak bisa mencintaimu. Loh kenapa? Aku lagi gak mood. Nanti waduh, nanti ada gak dimasakin, repot. Ya itu bahaya. Nah, apakah kita menyembah Tuhan juga demikian? Tuhan sorry, aku lagi gak bisa nyembah Tuhan, lagi gak bisa angkat tangan, aku lagi gak mood. Tuh, apakah seperti itu? Wah, Tuhan melihat, apa gereja itu juga ada masa mood gak moodnya? Aduh Pak, saya lagi gak bisa nyanyi, saya lagi diem saja, lagi gak mood. Waduh, saya mau katakan, mood gak mood itu hanya, hati-hati ya, kalau kita sampai gak mood itu hipnotis itu. Hipnotisnya setan supaya kita gak nyembah Tuhan. Kalau kita melihat Tuhan Yesus, kita gak bisa terhipnotis. Amin. Kadang-kadang seperti itu. Lu ada hal nanti akan kita buka bersama-sama. Kadang-kadang kita terhipnotis di situ. Ya, waktu ini Tuhan, teman saya yang tadi pagi saya sampaikan, saya tahu dari mana sembunyi. Saya mau katakan, Pak, saya mau istirahat dulu ya Pak. Untuk aku istirahat, bisa mengapain Pak? Saya mau istirahat, saya nggak pelayanan dulu. Boleh nggak Pak tanya sama saya? Saya juga bingung mau bilang apa. Paling enak saya bilang, oh nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, pasti senang gitu kalau sahabat saya bilang, nggak apa-apa Bapak istirahat saja dulu. Itu jawaban yang ditunggu-tunggu. Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong begini, karena saya dulu juga pernah mau lari ya. Malah ini itu udah rasanya capek, nggak dihargai gitu. Rasanya udah capek ini itu rasanya dicibir orang, melayani rasanya nggak ada terima kasih, rasanya gitu. Pengen seperti itu, mau lari. Nah, ketemu sahabat saya ngomong begini, ini sebenarnya buat saya introspeksi sendiri. Tiba-tiba kalau Tuhan ngomong gini, ya sudah, kalau itu Bapak tanya sama Tuhan, bilang sama saya, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau istirahat gak melayani Tuhan 3 bulan karena aku lagi gak mood ya Tuhan, lagi capek. Kalau Tuhan tiba-tiba dia bilang gini, oh gak apa-apa, kalau gitu aku juga mau istirahat, gak nolong kamu, gak memberkati kamu, selesailah hidup ini saudara. Betul? Kalau saudara mau istirahat gak mau menyembah Tuhan Yesus, bilang sama Tuhan, Tuhan aku capek, aku gak mau menyembah Tuhan, aku mau istirahat 3 bulan saja. Percayalah, Tuhan akan jawab, oke, gak apa-apa. Aku juga mau istirahat untuk gak disembah, untuk gak memberkati, untuk gak nolong, gak melindungi kamu. Paham, syukur.
Waduh, saya ditegur seperti itu Tuhan. Aku nggak mau lari. Aku capek, aku tetap mau menyembah Tuhan. Dalam kondisi mood nggak mood, aku mau tetap menyembah Tuhan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Karena kita mau ke gereja, aduh Tuhan sorry lagi hujan, aku lagi nggak mau ke gereja, aku libur 1 minggu saja ya. Minggu depan kita ketemu Tuhan ya. Oke, minggu ini nggak ketemu ya sama saya. Kok doa pun juga aku nggak bisa dengar karena kamu nggak ketemu sama saya. Jadi seminggu ini aku nggak memberkati kamu, seminggu ini aku nggak nolong kamu. Itu kan alasan dia. Itu buat saya sekarang. Saya mau bertobat, aku nggak. Hujan pun aku harus datang. Gunung kan ku daki, lautan kan seberang saya. Luar biasa. Ya kemarin tuh malah merayakan hari Ati Tayang. Kan seperti itu. Katanya cinta. Apa sih cinta? Saya tanya kepada anak cinta. Cerita indah, namun tiada arti. Waduh, kita kan seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau libur gak ke gereja, bilang sama Tuhan, jangan diam-diam. Tuhan sorry, hari ini aku lagi sibuk, gak ketemu Tuhan, aku gak ke gereja. Bilang sama Tuhan, mau? Ya. Jadi kalau izinnya supaya resmi, supaya tidak apa, supaya izinnya sama Tuhan di absen. Saya izin karena ini, gitu ya. Saya gak ke gereja karena sakit, ditulis sama Tuhan. Maka itu akan tulis di situ. Kalau apa kan repot, betul ya? Nah nanti kalau kita nggak mau ke gereja, nggak mau berdoa, Tuhan hari sorry aku nggak baca Alkitab, aku lagi ngantuk, lagi capek. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku nggak mau baca Alkitab. Nah Tuhan akan jawab, oh nggak apa-apa. Kalau kamu mau melakukan apa-apa, saya juga nggak akan memberitahukan kepadamu. Selesailah hidup. Anak Tuhan kalau ke gereja diberitahukan seperti ini, paling enak, betul? Paling enak diberitahu seperti apa? Nyelamatin kita. Untung dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu, jalan saja. Salah atau benar nggak tahu. Ya mau katakan amin. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau nggak mau berdoa lagi amut, bilang sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu nggak mau ke gereja lagi amut, bilang sama Tuhan. Karena Tuhan maha tahu. Nggak bilang pun Tuhan juga tahu. Amin. Ya, di situ. Nanti akan tahu sendirilah Tuhan bilang apa boleh apa nggak boleh, pasti Tuhan akan bilang. Karena orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan itu yang itu tidak menentukan masuk surga atau tidak, tetapi orang yang masuk surga yang melakukan kehendak. Yohanes 4 ayat 34 berkata demikian. Injil Yohanes 4 ayat yang ke-34. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan kehendak Bapa sampai menyelesaikan. Kalau kita tadi saya katakan, kalau kita hanya bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau cuti, itu sebenarnya hanya hipnotis dunia supaya kita gak datang sama Tuhan. Nah, hal yang sangat kita tahu, contohnya begini, tentang doa Yabes. Nah, doa Yabes kita semua pasti hafal dong, hari ini dinyanyikan terus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, paling enak. Siapa yang ingin diberkati berlimpah-limpah? Pasti semuanya amin. Sekali bilang semua sekarang dalam hati. Ya, pasti semua diberkati berlimpah-limpah. Saya mau beritahu, setan juga lihat. Oh, mau diberkati berlimpah-limpah? Enggak apa-apa. Nyanyi lagi. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Wah, enak. Kita kemana-mana dijaga Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Seperti kemarin Pak Petra ngalami waktu pulang dari gereja. Begitu lewat, tiba-tiba di belakang apa itu? Tiba-tiba mobil apa? Tronton ya. Ya, itu mobil engkel, nabrak mobil belakangnya dari turun tol. Ceger, waduh kaget di situ. Wah,
untuk diselamatin. Apa responnya? Oh, aku selamat. Oh, thanks God. Apa gitu aja? Oh Tuhan, terima kasih. Apa seperti itu? Ya, nah kalian seperti itu. Nah, kalau kita dilindungi atau dijaga oleh Tuhan, itu paling enak. Hafal lalu sampai di bait kedua. Bait ketiga dikatakan daripada malapetaka. Di sini sudah mau garis finish, hati-hati. Biasanya ini pengalaman pribadi saya mau share. Ini bukan pengajaran Alkitab biasa, enggak, saya mau share saja. Biasanya yang saya lihat dari atas dari sini ketika saya worship leader, daripada malapetaka, sehingga begitu sampai dikata sehingga ada saja handphone bunyi lah, lalu pintu dibuka lah, tiba-tiba kelihatan siapa anak siapa yang nangis itulah, sehingga yang biasanya pegang handphone, sehingga kesakitan menimpa aku, tidaknya lupa dibilang. Betul. Sehingga kesakitan menimpa. Kata mau garis finish itu biasanya banyak orang tidak disadari. Maka hari ini saya memberitahukan ini pengalaman pribadi yang saya lihat akan membuat kita. Waktu kita nyanyi kata demi kata untuk Tuhan Yesus, berikan yang sempurna. Amin. Karena berkat, karena kutuk, karena berkat yang selalu dicurahkan buat kita berubah jadi kutuk. Betul ya? Kemarin waktu dikutuk seperti kita bagikan pada doa puasa, rupanya responnya luar biasa. Saya juga diberkati. Pak, waktu saya nyembah Tuhan, setiap doa berkat sehingga kesakitan, kata tidaknya kencang, tidak menimpa aku. Wah, kata tidaknya dikatakan dengan kuat. Kenapa? Yakin tidak menimpa. Jangan sampai kata tidak ya, sekalipun nanti handphone saudara berbunyi kata tidak, jangan angkat handphone. Ya, sekarang ada orang nangis, jangan dilihat. Sekarang disenggol temannya, jangan dicoba cuek aja, angkat sampai kata tidak itu nggak boleh lewat. Setuju? Supaya berkat itu sempurna dari awal sampai akhir. Kiranya engkau memberi yang kayak gitu dengan teman-teman buat Tuhan. Ya. Karena itu ya, saya lihat. Kalau udah mau garis finish, itu setan mau menggagalkan, menghipnotis. Handphone dibunyiin lah, nanti kursi bunyi, ada anak yang nangis lah, tiba-tiba ada bunyi gedubrak lah, ada saja. Kenapa? Udah berkali-kali saya ingin, berkali-kali saya itu di sini memimpin, ada saja di situ saya bahkan kali tiba-tiba Tuhan ingatkan hal itu buat kita. Kalimat demi kalimat sempurna. Maka waktu kita menyembah Tuhan Yesus, kita layani seperti Maria dengan sempurna, dengan yang murni untuk Tuhan, yang mahal, dengan wangi-wangi yang kita persembahkan kepada Tuhan, sampai mahkota kita, keakuan kita, siapakah titelnya kita turun sampai di bawah kaki Tuhan, balai Tuhan. Maka waktu menyembah Tuhan, kalimat demi kalimat yang tertulis di slide di sini. Jangan sampai kita menyanyi sambil menyanyi, sambil handphone, sambil garuk-garuk, korek-korek kuku kaki gitu ya. Karena ada sambil ini sambil nunggu permen. Mungkin itu kebiasaan, enggak kita biasa memang. Tapi saya mau beritahu itu hipnotisnya setan supaya saudara enggak menyembah Tuhan yang sempurna. Hari-hari saya juga bertobat. Karena saya pernah dikasih tahu, Pak, itu pemain musik itu Pak. Pemain keyboard bukan di sini. Dia lagi main penyembahan gitu. Ya, tangan kanannya sambil gini, tangan kiri sambil handphone, balas WA. Apakah seperti berkenan kepada Tuhan? Ya Bapak Ibu sendiri bisa bilang. Saya rasa enggak lumrah. Waktu melayani itu yang sempurna. Waktu menyembah kalimat demi kalimat yang sempurna kepada Tuhan. Karena berkat bisa berubah jadi kutuk kalau kita tidak menyadarinya. Si Tuhan. Kita semua dapat berkat di sini. Kita berjalan di situ. Ya, nah, saya garis bawahi. Kesimpulan daripada semuanya ini, mari bersama-sama kita melihat. Kita kembali apa yang Maria lakukan. Ya, apa yang Maria lakukan? Pastikan ketika kita berdoa kepada Tuhan, pastikan ketika kita beribadah, pastikan ketika kita menyembah Tuhan Yesus, kita bisa merasakan dan melihat yang hadir ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukanlah tamu saja, tapi Tuhan Yesus yang layak untuk disembah. Kalau kita bisa melihat dan kita menghormati Tuhan Yesus, maka kita melakukan atau membawa persembahan wangi-wangian di hadapan Tuhan.
perkataan yang wangi yang kita bisa praktekkan di luar. Amin. Pikiran kita yang wangi, ya perbuatan kita yang wangi di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Yang kedua, kalau kita sudah sampai tahap itu, maka kita bersama-sama kita lihat persembahan kita yang murni kepada Tuhan, ataukah persembahan kita ini palsu, ataukah KW, ataukah original. Yuk sama-sama kita bersama-sama dengan saya bertobat ya. Saya mau bertobat, Tuhan aku mau nggak mau KW kasih Tuhan. Kalau aku KW kasih sama Tuhan, Tuhan akan kasih kita berkat yang KW, yang murahan. Kalau kita mau diberikan yang terbaik oleh Tuhan, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Di situ berikan persembahan yang mahal yang belum pernah kita lakukan. Contohnya, kalau kita dimaki orang, apa kita juga harus maki orang? Sesuatu yang belum pernah dilakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Waktu menyembah Tuhan kita berlutut, kalau Tuhan suruh berlutut, lah berlutut. Waktu Tuhan suruh kita angkat tangan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Waktu kita mau tersungkur di bawah kaki Tuhan dan Tuhan hadir, tersungkurlah di bawah kaki Tuhan. Karena di situ bukan tamu. Karena yang kita sembah itu bukan tamu. Dia Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Ya, mau kata amin? Ya. Lalu berikutnya, ya mungkin itu yang paling mahal, lakukan ke Tuhan. Tuhan nggak pernah mau berhutang. Kalau kita melakukan meninggikan nama Tuhan, maka percayalah kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata begini, kalau kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Lakukan untuk Tuhan saja di situ. Bahkan mungkin belum pernah melakukan hal-hal yang lain. Nah, kita melakukan untuk Tuhan Yesus. Amin. Yang terakhir, kesimpulan yang terakhir adalah agar kita bisa melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ya, dalam setiap kita memuji Tuhan, mesti kita fokus kepada Tuhan. Kata jadi kata. Ya, maka dari itu mari kita minta kepada Tuhan. Tuhan berikan aku kasih yang mula-mula, agar aku bisa melayani Tuhan dan melihat Tuhan Yesus adalah Tuhan dalam kehidupanku. Ya, kita praktekkan doa ya guys. Mau? Agar kita diberkati.